Ya, halo semuanya. Jadi kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman, agar berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua. Ini sih sudah lama ditanyakan dan baru kesempatan kali ini saya menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kawan tentang penyebab kerontokan bunga pada tanaman cabai kita. Kita bahas dari yang poin paling rendahnya yang paling jarang terjadi. Di poin kelima itu tanaman cabai kita mengalami kerontokan bunga itu bisa disebabkan oleh tanaman cabai yang kekurangan air atau mengalami kekeringan. Misalkan pada musim kemarau tanaman cabai kita memasuki masa musim kemarau, memasuki masa berbunga, tetapi airnya tidak terpenuhi, itu akan mengalami kerontokan bunga. Makanya karena tanaman cabai itu sangat membutuhkan yang namanya air. Bukan hanya sih memasuki masa pembungaan, tetapi semua masa tanaman cabai itu membutuhkan yang namanya air. Apalagi pada masa berbunga itu tanaman cabai membutuhkan yang banyak-banyak air. Makanya kalau tanaman cabai mengalami kekeringan, ya pasti mengalami kerontokan bunga. Jadi solusinya ya penuhi kebutuhan airnya. Terus di nomor keempat, di faktor yang keempat adalah overdosis pestisida. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ataupun melakukan penyemprotan menggunakan dosis yang melebihi dosis anjuran pada kemasan, misalkan di kemasannya petunjuknya 1 ml per liter, tetapi kita hantam 2 ml per liter, bahkan menghantam 3 ml per liter, itu bisa menyebabkan kerontokan bunga pada tanaman cabai kita. Apalagi kalau kita misalkan menggunakan pestisida yang bercampur minyak atau berformulasi EC, itu kan sifatnya panas, nanti di tanaman cabai kita akan kepanasan yang bisa mengakibatkan kerontokan bunga. Itu faktornya yang keempat. Solusinya ya gunakan pestisida sesuai dosis pada anjuran. Jangan sekali-kali melebihi dosis pada kemasan ataupun pada anjuran. Terus di faktor yang ketiga, tanaman cabai bisa mengalami kerontokan bunga yang disebabkan oleh serangan hama kutu-kutuan, khususnya hama trip. Jadi itu biasanya pada tanaman cabai yang terkena keriting daun yang disebabkan oleh hama kutu-kutuan, misalkan terkena hama trip, hama kutu tungau, itu kadang mengalami kerontokan bunga juga. Apalagi kalau misalkan kondisi tanaman cabai kita banyak yang keriting yang disebabkan oleh hama trip, silakan lihat pada pagi hari itu di dalam bunga itu kadang banyak kutu trip yang bertengger pada pagi hari. Kalau misalkan kawan-kawan tanaman cabainya banyak yang keriting yang disebabkan oleh hama trip, silakan lihat pada pagi hari, dilihat di dalam bunganya itu banyak kadang kita dapati hama trip masih bertengger pada bunga. Jadi yang pastinya tanaman cabai yang keriting yang disebabkan oleh hama trip itu kadang mengalami kerontokan bunga. Terus faktor yang kedua, ini yang sering dialami oleh petani, tanaman cabai kelebihan nitrogen. Nah, itu juga akan mengakibatkan kerontokan bunga. Jadi kalau misalkan anggaplah contoh di usia 40 hari tanaman cabai kita kan sudah memasuki masa pembungaan. Kalau misalkan di usia 40 hari kita masih menggunakan pupuk yang tinggi nitrogen, misalkan menggunakan ZA ataupun misalkan menggunakan urea di usia 40 hari di usia tanaman cabai kita sudah berbunga, nah itu tanaman cabai kita akan jarang yang keluar bunganya. Terus kalau ada bunga yang keluar akan mengalami kerontokan bunga. Apalagi pada musim hujan. Jadi karena tanaman cabai itu kan air hujan itu kan mengandung nitrogen. Jadi kalau misalkan di musim hujan tanaman cabai kita memasuki masa pembungaan, kita hantam juga dengan menggunakan pupuk yang tinggi nitrogen, itu tanaman cabai kita akan jarang yang keluar bunganya, dan bunga yang sudah jarang yang keluar akan banyak lagi yang gugur. Nah itulah. Makanya kalau misalkan tanaman cabai kita memasuki masa pembungaan, ya kurangi penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi. Itu solusinya. Jangan gunakan lagi ZA ataupun jangan lagi gunakan urea. Ya misalkan gunakanlah semacam MKP ataupun pupuk yang rendah nitrogen. Nah, terus faktor yang pertama yang paling umum adalah tanaman cabai kita kekurangan kalsium. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kerontokan bunga. Ini sering banget dialami oleh petani karena banyak petani itu tidak menyadari pentingnya penggunaan pupuk kalsium, khususnya di masa generatif pada tanaman cabai kita, apalagi pada musim hujan. Karena pada musim hujan bisa mengakibatkan itu pH tanah kita drop, yang mana kondisi tanaman cabai kita akan mengalami kekurangan kalsium dan bisa mengakibatkan kerontokan bunga. Jadi kalau misalkan tanaman cabai kita sudah memasuki masa generatif, khususnya lagi masa pembungaan,
ya kita rutin melakukan pemberian pupuk kalsium, bisa dikocorkan, bisa disemprotkan. Nah, itu banyak sekali pupuk kalsium yang bisa kita gunakan, misalkan kalsinut, manohara, kalsium murni, kalsium cap tawon, kalsium nitrat, misalkan CNG, Maroke kalnit, kalsinit, dan lain-lain sebagainya. Yang pastinya gunakanlah pupuk kalsium jika tanaman cabai kita sudah memasuki masa generatif, masa berbunga dan berbuah, untuk menghindari kerontokan bunga pada tanaman cabai kita. Jadi mungkin cukup sekian. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi masalah kerontokan bunga. Apa kerontokan buah? Video ini cukup kita membahas masalah kerontokan bunga aja. Oke, thank you. Semoga bermanfaat.